Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada seorang sekjen yang mulai bersih-bersih setelah kalah pilkada, terutama pilkada Jateng, Jawa Tengah kemarin. Tentunya ini bukan bersih-bersih dari korupsi, tapi bersih-bersih dari kader mereka sendiri yang katanya, kata si ada kader yang membelot, kata ada kader yang bermain dua kaki. Apakah ini strategi dari seorang mencari kambing hitam, pokoknya agar tidak disalahkan? Apakah di sana termasuk Pak Ade Bambang Pacul? Nah, kita kurang tahu. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ya, mendukung calon lain, termasuk kemudian kaki dua, ya. Jadi kaki dua nggak boleh, karena banteng kakinya 4. Tidak menjalankan perintah partai, karena kedisiplinan itu harus ditegakkan, dan dengan dukungan rakyat yang sangat kuat sehingga persentase kemenangan pemilu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota kami menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya, meskipun di beberapa wilayah seperti provinsi Jawa Tengah dilakukan berbagai operasi-operasi khusus yang sangat masif, tapi ternyata persemaian kandang-kandang PD Perjuangan itu semakin meluas di wilayah kabupaten kota dan provinsi yang lain, sehingga ini menjadi modal yang membangun optimisme bahwa PD Perjuangan tetap eksis. Pelanggaran itu dilakukan semenjak pilpres dan pilkada. Ambruk dikata, padahal sudah ambruk masih juga dikatakannya eksis. Oke lah. Atau pilkada? Ada yang kombinasi. Jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat pilpres masih kelihatan samar-samar, nah sekarang makin tegas. Nah itu seperti itu. Sudah bahkan Pak Komarudin Batubun itu pada tanggal 11 Oktober itu sudah mengeluarkan berbagai rekomendasi terkait dengan pilpres, dan kemudian terkait dengan pilkada itu sudah diusulkan dari daerah-daerah di beberapa wilayah. Seperti di Nias itu kalau tidak salah ada 3, di Jawa Timur juga ada, di Jawa Tengah itu juga ada. Nah, iki opo iki? Iki opo Pak Sekjen? Iki opo iki? Barang bukti ditemukan. Mbak Puan, ini kemarin juga dari PDIP menyampaikan isu adanya partai coklat ini. Ini gimana Mbak Puan melihatnya di internal PDIP, melihat situasi yang disampaikan ini bahwa Parcok ini sering dianggap terlibat dalam pemenangan pilkada ini, Mbak Puan? Jika ada bukti, kemudian memang terlihat secara nyata, saya meminta untuk dilaporkan. Kemudian. Nah, ini Pak Sekjen, tolong berani nggak mecat yang ini? Biar masyarakat yang kemudian juga melaporkan jika memang ada bukti-bukti terkait dengan hal tersebut. Kalau wacana itu sedang dikaji di internal Fraksi mana? PDIP. Saya rasa ini kan merupakan suatu masalah yang ada di nasional. Jadi ini bukan masalah satu fraksi, 2 fraksi, tapi masalah berbangsa dan bernegara. Jadi kalau memang ada bukti, dilaporkan. Saya nggak tahu nih siapa yang bertepuk tangan ketika Bambang Pacul disingkirkan gini, pasti ada yang bertepuk tangan. Nah, menurut Abang gimana? Bambang Pacul dianggap supaya kalau menang pun bukan karena dia, Ya. kalau kalah dia yang salah. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan itu kan gitu. Ya, untuk apa? Ya, untuk sampai ke telinga Bu Mega. Nah, ini apa nggak ngomong? Supaya Ibu Mega memberi sanksi kepada orang-orang ini. Kalau menang tidak dapat tepuk tangan, kalau salah semua Wah, tunjuk ke makin parah. serangan. Pokoknya, aduh,
Halo, mainnya parah. Ada Bambang Pacul. Ini akan berlanjut terus sampai Bu Mega tidak ketua umum. Apapun yang dilakukan oleh Bambang Pacul, oleh tim-tim yang tuan, itu pasti dilecehkan, bahkan dianggap tidak melakukan. Pak Mahfud, kaitannya dengan rame-rame soal tudingan terhadap Partai Coklat Parcok itu, lalu kemudian di DPR, Pak, kader PDI Perjuangan terutama itu mewacanakan untuk merevisi Undang-Undang Polri. Itu sudah lama berkembang isu itu. Polri waktu itu langsung ke Presiden. Karena begini, dulu kan polisi itu kan di bawah TNI ya. Sehingga pada waktu itu orang mengatakan Polri ini harus disipilkan, gitu kan. Maka muncullah TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000, pemisahan TNI Polri dan cara memilih Panglima dan Kapolri, yang itu berarti Kapolri itu sudah sejajar dengan Panglima. Memang rasanya ya, sejauh yang saya tahu di seluruh dunia polisi itu di bawah sebuah kementerian tuh. Tapi di Indonesia pada waktu itu dianggap yang cocok ya Polri, sudah langsung aja ke Presiden biar tidak digunakan oleh partai. Justru untuk menghindari supaya tidak dipakai untuk pantesan, gara-gara pantesan mereka ingin di bawah kementerian. Oke. Ketahuan ini ada. Justru menghindari. Oleh sebab itu menurut saya mungkin tidak perlu buru-buru untuk meletakkan lagi ke situ. Semangat walaupun pilgub belum berhasil bisa memenangkan kembali pilgub yang bisa dilakukan oleh alhamdulillah 19 kabupaten kota dengan bisa berhasil. Kita evaluasi internal dan kita juga evaluasi ke eksternal. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, ada kecurangan atau tidak hal yang sesuai dengan harusnya sesuai dengan aturan yang ada di lapangan, tentu saja kami minta mengumpulkan bukti, kemudian melakukan laporan ke pihak yang berwenang, apakah itu soal Bawaslu, apakah kami dan tim hukum yang ada di internal yang kemudian diputuskan. Respect Mbak Puan Maharani, mantap, keren. Ini baru statement luar biasa, adem gitu ya. Nih Deddy Sitorus harus banyak-banyak belajar dari Mbak Puan Maharani, bagaimana cara menghadapi kemenangan ataupun kekalahan dalam sebuah kontestasi. Adem banget loh statementnya Mbak Puan Maharani ini. Ya, nggak apa-apa, tetap. Tapi Mbak Puan jangan lupa juga loh masalah janji kemarin yang RU perampasan aset. Nah, itu jangan dilupakan lah. Semangat meskipun ya kalah dalam pilgub ya, tapi masih ada 19 daerah yang bisa dimenangkan oleh PDI Perjuangan, dan PDI nanti akan melakukan evaluasi internal maupun eksternal, dan kalau ada hal-hal yang sekiranya tidak sesuai akan mengumpulkan bukti dan akan melaporkan kepada yang berwenang. Ini baru mantap, top Mbak Puan Maharani ya. Deddy Sitorus harus banyak-banyak belajar ya. Ini benar yang dikatakan Mbak Puan Maharani, ada 19 daerah yang berhasil dimenangkan oleh PDI Perjuangan. 2 diantaranya itu adalah benar-benar PDIP sendirian melawan belasan partai, yaitu pemilihan Bupati Pekalongan dan Wali Kota Semarang sendiri tuh lawan belasan partai. 17 lainnya itu adalah hasil koalisi dengan berbagai macam partai ya. Ada 17 daerah nih. Agak anomali ya sama pernyataan Deddy Sitorus kalau polisi nggak netral. Deddy Sitorus banyak-banyak belajar tuh sama Mbak Puan Maharani, ya kan? Bagaimana berstatement yang adem, ya? Nggak kayak Deddy Sitorus nih. Siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami, ya. Maaf Ibu, bisa diulang tadi kalimatnya? Siapapun yang memusuhi Mulyono itu kawannya Ibu. Begitu? Berarti musuh kami. Berarti musuh kami sampean, oke? Tapi maaf ya Bu ya, sayangnya saya juga ogah menjadi temennya Ibu ya. Sayangnya saya harus mikir 1000 kali untuk menjadi kawannya Ibu. Habis gimana saya nggak mikir coba, kemarin melihat tingkah pola Ibu di jalanan arogan kayak gitu ya, mikir dong saya kalau mau jadi temennya Ibu. Saya selalu ingat itu pesan dari bapak ibu saya almarhum ya, pilihlah kawan ya, pilihlah circle itu orang-orang yang baik ya, sehingga bisa membawa kita ya ini menuju ke hal-hal yang lebih baik lagi ya.
Nih, kalau ada suatu kontestasi ya, yang satu itu di situ ada sosoknya Bapak Jokowi, satu itu Ibu ya. Saya nggak pakai pikir panjang ya, saya langsung pilih Bapak Jokowi. Karena apa? Kita bisa lihat loh, sosoknya Bapak Jokowi itu pantas layak dijadikan panutan, ya kan? Orangnya penyabar, ya, rendah hati, tutur katanya sopan, ya, tidak pernah menyakiti hati orang, walaupun dihina, dihujat, dicaci maki, tidak pernah membalas. Itu yang pantas dijadikan panutan dan dijadikan kawan, yo. Ya, bukan Sengkuni. Ini kiblat aja sudah salah. Kiblatnya Sengkuni. Jadi Ibu jangan GR. Siapa juga yang mau jadi kawannya Ibu ya? Belum pernah ada masa selama 7 presiden ada seorang pemimpin mendapatkan kedaulatan sebesar Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini lovable, dan itu diakui kalau didukung oleh hampir semua partai politik Indonesia. Partai mendukung semua, benar. Jadi secara hati rakyat lovable. Contoh. Saya pernah suatu hari dulu diceritakan di tahun 2005-2006 kalau mantan Pak Presiden SBY memanggil seseorang lah, katakanlah salah satu 9 naga jam 2 siang ke Cikeas gitu. Itu jam 12 sudah duduk rapi klinis, gitu ya. Si 9 naganya siapapun yang dipanggil ya. Terus di tahun 2013 masa-masa akhir, begitu beliau memanggil, oh maaf Pak, masih ke Jepang Pak, masih di Singapura Pak, besok Pak, dan lain sebagainya gitu ya. Nah sama di awal-awal Pak Jokowi begitu dipanggil jam 2, jam 12 lapis krimis diam, udah di depan pintunya beliau gitu kan. Yang menarik intelijen. Iya makanya ini fakta. Yang terakhir yang menariknya adalah Pak Jokowi ini secara teori harusnya sudah lame itu bebek lumpuh, dimana kalau udah tinggal setahun lagi dia udah nggak pengaruhnya. Itu bukan terjadi di Pak SBY, maaf, bukan bicara tentang beliau saja, tapi di seluruh pejabat. Obama di tahun terakhir, Bush di tahun terakhir, siapapun itu di tahun terakhir itu. Ya betul, pertama dalam sejarah Indonesia. Udah lendak namanya di dunia bicaranya. Nah, tidak terjadi di Pak Jokowi. Mas Helmi dipanggil sekarang nih, datang 2 jam sebelumnya udah klinis duduk berwangi di depan kantornya dia, bener nggak? Saya tidak kenal Pak Jokowi, saya tidak mendukung Pak Jokowi, bukan projo saya ini, tapi saya melihat Pak Jokowi itu dari sisi kebatinan, dari sisi keleluhuran, ya. Siapa yang wani tidur di kamarnya Paduka Soekarno di Bogor itu? Ada nggak selama ini yang diizinkan untuk bermarkas di Bogor itu? Ada nggak? Nah sebenarnya itu aja kita mengkaji. Oh ini bukan orang biasa ini, kan gitu. Kalau kita mau beradem hati, ya. Karena seorang presiden itu harus bersifat nasionalis. Dia tidak bisa pro satu agama. Nah, karena bicaranya Bhinneka Tunggal Ika begitu. Saya udah nggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan. Tuduh lagi presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Nah urusannya apa dengan saya? Hati-hati. Saya kemarin sudah telepon ke Panglima TNI, saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi. Pak, ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup aja. Hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Menterinya banyak yang perempuan. Saya sampaikan karena saya suka perempuan. Saya nggak pernah ulang tahun, saya orang desa nggak pernah ulang tahun. Sejak lahir sampai sekarang. Nah, memang kalau orang baik di negeri ini susah. Pasti banyak yang memusuhinya. Nah, tentunya musuhnya para maling-maling itu lah kira-kira, para koruptor, para sengkuni lah kira-kira. Untuk Pak Sekjen yang
hoho. Nah, biarkan saja lah. Mungkin Pak Sekjen hoho lagi mencari kambing hitam. Padahal kita sama-sama tahu mereka merah. Pertama dalam sejarah, kebo merah mencari kambing hitam. Oke, baik. Dan saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau kita terpecah belah, teradu domba hanya karena perbedaan pilihan. Dan tentunya tetap kawal pilkada di 2024. Tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia, optimis dengan cara selalu berpikir positif dengan apa saja keputusan pemerintah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.